Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi dalam bahasan pemrograman lanjut. Pada pembahasan kali ini, kita akan bahas tentang relasi antar kelas. Nah, ketika kita menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi, maka sangat besar kemungkinannya kita tidak hanya akan membuat sebuah kelas tunggal dalam aplikasi tersebut, ya, tapi akan ada banyak kelas lain yang terlibat dalam pengembangan aplikasi tersebut. Dan ya normalnya memang seperti itu, sebuah sistem informasi atau aplikasi akan dibangun dari gabungan beberapa kelas yang saling bekerja sama. Dan setiap kelas yang ada di dalam aplikasi tersebut akan memiliki keterkaitan dengan kelas lainnya. Apabila ada sebuah kelas yang tidak memiliki keterkaitan dengan kelas yang lainnya, maka bisa dikatakan bahwa kelas tersebut tidak berguna dalam aplikasi dan dapat dibuang. Nah, berbicara tentang keterkaitan atau relasi antar kelas yang ada dalam sebuah aplikasi yang dibangun dengan Java, terdapat beberapa jenis relasi antar kelas. Yang pertama ada inheritance, realization, kemudian dependency, aggregation, dan composition. Untuk dependency, aggregation, dan composition ini sebenarnya bisa dibilang mirip-mirip, ya, untuk penggunaan yang sama, sementara inheritance dan relation itu target penggunaannya berbeda. Nah, kita akan lihat masing-masing relasi antar kelas ini satu persatu. Pertama, inheritance. Inheritance adalah relasi turunan. Kita juga sudah membahas tentang inheritance ini beberapa waktu lalu di materi-materi sebelumnya. Nah, inheritance ini adalah relasi turunan di mana sebuah kelas itu dibuat atau diturunkan dari kelas lainnya. Simbol yang bisa dilihat seperti ini, ya. Dia menggunakan tanda segitiga di sini yang menandakan bahwa sedan ini itu adalah turunan dari mobil. Nah, relasi turunan ini atau inheritance ini sering juga disebut dengan relasi is A. Dalam bahasa Inggris is A. Nah, dalam contoh ini bisa dikatakan bahwa sedan is a mobil. Bahasanya bahasa Indonesia aneh ya, seharusnya car. Sedan is a mobil. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu artinya sedan adalah mobil. Nah, ini sudah kita bahas, tidak ada contoh kode yang saya tunjukkan di sini. Kemudian yang kedua adalah relasi realization. Oh ya, maaf, sebelumnya kembali ke sini. Ini berlaku juga untuk kelas abstrak. Kelas abstrak juga sama seperti ini. Dia memiliki inheritance. Kalau seandainya ada sebuah kelas abstrak, kemudian diturunkan menjadi sebuah kelas lain, maka berlaku juga inheritance. Nah, berikutnya adalah realization. Realization adalah relasi yang terjadi ketika sebuah kelas mengimplementasikan sebuah interface. Dapat lihat. Nah, untuk interface sendiri sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya, kita memiliki sebuah interface e-engine yang diimplementasikan ke sebuah kelas engine, ya, di mana interface e-engine ini memiliki dua public method, yaitu on dan off. Maka nanti di kelas engine juga terdapat metode on dan off. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk relasi realisasi ini, atau kadang disebut juga implementation, digambarkan dengan gambar panah, tapi ini ujungnya segitiga, ya, segitiga putih, kemudian tanda garis putus-putus. Nah, jika Anda melihat ada seperti ini di dalam diagram kelas, berarti bisa diidentifikasi bahwa ini relasinya adalah relasi realization. Nah, untuk interface sendiri sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi tidak akan kita bahas lagi lebih dalam pada pertemuan kali ini. Oh ya, untuk simbol interface kira-kira seperti ini, ya. Ada penanda bahwa ini interface, atau kadang juga ada yang membuatnya seperti ini. E-engine ditulis miring.
plus on void dan plus off void. Nah, ya ada beberapa versi penulisan diagram kelas untuk interface. Relasi yang berikutnya adalah relasi dependensi. Ini menunjukkan relasi di mana sebuah kelas itu tergantung atau membutuhkan kelas yang lainnya. Contohnya di sini adalah kelas mobil dan kelas engine, di mana kelas mobil itu menggunakan engine. Hanya saja di dalam relasi dependensi ini tidak dinyatakan secara spesifik bagaimana ketergantungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, di sini hanya dinyatakan bahwa kelas ini membutuhkan kelas itu. Seperti itu saja. Bagaimana realisasinya itu tidak dijelaskan secara spesifik. Dan juga ketergantungan ini tidak bersifat timbal balik. Artinya kelas mobil tidak membutuhkan kelas engine. Ini adalah bentuk ketergantungan yang umum di dalam relasi antar kelas. Artinya relasi ini itu hanya menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Bagaimana bentuk keterkaitannya ya memang tidak dinyatakan secara spesifik. Contoh di sini kodenya. Ini adalah kelas engine, realisasinya dia memiliki sisi, kemudian memiliki merek, kemudian ada method on dan method off. Kemudian ini dari kelas mobil, dia memiliki properti status, kemudian ada method start, run, dan stop. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kelas mobil ini pada method startnya dia membutuhkan sebuah objek bertipe engine. Disitulah ketergantungan objek mobil nantinya dengan objek engine-nya sebagai sebuah argumen di dalam dalam metode mobil. Metode start nih. Begitu juga di metode stop yang ada di kelas mobil ini. Dia membutuhkan argumen atau parameter berupa sebuah objek dari kelas engine. Nah, jadi nantinya ketika kita membuat kelas ini, ketika kita membuat kelas menjalankan aplikasi ini, berarti ketika kita membuat kelas mobil, objek mobil, maka untuk menjalankannya kita harus berikan dulu objek engine di kelas mobil tersebut. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah driver kelasnya. Kelas. Ini adalah kelas engine. Kemudian ini adalah kelas mobil. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, sama seperti tadi, start, ini seharusnya huruf kecil yang sebaiknya. Dalam Java tidak menggunakan huruf besar. Sorry, saya perbaiki dulu. Run, stop. Stop. Oke. Ini biar aja deh. Nah, ini kelas mobil. Kemudian ini kelas engine. Nah, kelas mobil itu memiliki metode start, di mana metode start membutuhkan argumen bertipe engine. Jadi bagaimana kita menggunakan kelas ini? Nah, di driver class kita perlu buat objek terlebih dahulu, yaitu objek engine. Engine sama dengan new engine. Kemudian kita buat mobil, objek mobil. Nah, sampai di sini tidak ada saling keterkaitan, belum ada keterkaitan antara objek mobil dengan objek engine. Nah, ketika mobil akan di start, dia membutuhkan objek dari tipe engine. Maka kita berikanlah objek engine ini kepada metode startnya mobil. Jadi mobil start engine. Kemudian begitu juga ketika kita menghentikan mobil ini untuk stop, maka kita juga membutuhkan objek engine. Ya, hasilnya ini mesin on, mesin off. Ini berasal dari karena di sini dia menjalankan di metode start
dia menjalankan engine on, kemudian di method stop dia menjalankan engine off. Oke, itu relasi dependensi. Selanjutnya adalah relasi agregasi. Nah, relasi agregasi ini terdapat, ini adalah bentuk spesifik, lebih spesifik dari dependensi, di mana di sini dinyatakan kepemilikan sebuah kelas terhadap kelas yang lainnya. Namun pada relasi ini tidak diatur siklus hidup dari kelas yang lainnya. Contoh di sini kita punya kelas mobil juga. Nah, kelas mobil ini memiliki properti mesin yang bertipe engine. Nah, disinilah terdapat bahwa sebuah mobil itu memiliki engine, ya. Tadi dilihat di sini bahwa untuk aggregation dia memiliki kepemilikan, dia memiliki kelas yang lain. Adanya properti engine ini menunjukkan bahwa kelas mobil ini memiliki engine. Ini terdapat. Nah, untuk simbolnya sendiri ya seperti ini. Ada gambar diamond di ujungnya berwarna putih dengan hitam putih yang menunjukkan bahwa mobil itu memiliki keterkaitan dengan memiliki engine. Nah, contoh kodenya kira-kira seperti ini ya. Berarti nanti di kelas mobil itu terdapat properti engine, ya, properti yang bertipe engine. Di sini diberi nama propertinya adalah mesin. Karena di sini di set dia sebagai private, maka kita buatkan sebuah metode bernama set engine, ya, agar kita bisa ngeset engine dari properti engine tersebut apa. Perbedaannya dengan sebelumnya adalah ini dan ini. Kalau untuk kelas engine sendiri tidak ada perubahan apa-apa. Nah, bagaimana untuk realisasinya? Ya, di mobil nanti terdapat sebuah private engine. Saya kasih nama engine juga lah, yang beda sedikit. Kemudian terdapat metode public void set engine. Di sini kita buat this engine sama dengan engine. Ya, kita ngeset properti engine yang ada di kelas mobil ini dengan objek engine. Sorry, ini bukan tapi sorry ya, ini karena namanya E. Oke, lalu bagaimana dengan di sininya? Metode startnya sama sekali tidak lagi membutuhkan engine di sini. Nah, metode startnya sama sekali tidak lagi membutuhkan argumen ini kan. Dia sudah punya engine-nya. Jadi dia tidak perlu lagi meminta engine ketika menjalankan metode start atau metode stop. Ini kita perlu tambahkan lagi. Tapi kita harus berikan engine-nya ke objek mobil ini. Set engine engine. Ya, kira seperti ini. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Hanya saja di sini ada perubahan relasi atau keterkaitan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Ya, kalau seandainya kita membuat ini menjadi public misalkan ya, berarti kita mungkin tidak akan membutuhkan ini. Kita bisa langsung set mobil engine sama dengan engine. Iya, sama ya. Oke, nah ya satu lagi tadi dinyatakan bahwa di sini tidak mana ya composition ini dia. Di sini sama sekali tidak diatur siklus hidup dari kelas engine ya. Nah, maksudnya di sini kayak gini.
mobil ini tidak mengatur siklus hidupnya engine. Artinya ketika mobil ini nanti tidak ada, objek engine tetap ada. Misalkan kita tidak pernah bikin objek mobil, maka ya objek ini tidak ada masalah, dia akan tetap ada gitu. Karena objek engine ini tidak diatur siklus hidupnya oleh objek mobil. Nah, beda dengan bentuk relasi yang berikutnya, yaitu komposisi, di mana pada relasi komposisi ini sama seperti agregasi, tapi di sini lebih erat lagi ikatannya, di mana siklus hidup dari kelas lain atau objek dari kelas lain itu diatur oleh yang lainnya. Artinya ketika objek dari kelas mobil ini nggak ada, nanti objek dari kelas engine juga tidak akan pernah ada. Nah, kalau di agregasi tadi tidak seperti itu ya. Kalau objek dari kelas mobil nggak ada, engine masih bisa tetap ada karena dia dibuat secara terpisah. Dan kelas mobil sama sekali tidak mengatur siklus hidup dari kelas engine. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada keterkaitannya. Simbolnya hampir sama dengan agregasi, tapi di sini warnanya warna hitam. Warna hitam yang menunjukkan bahwa dia memiliki keterkaitan berupa komposisi dengan kelas mobil. Contohnya, ya langsung saja di sini. Untuk contohnya itu, ini saya jadikan private lagi. Dia tidak membutuhkannya. Nah, di sini terdapat sebuah konstruktor public mobil. Ya, salah satu bagaimana caranya kita kelas mobil ini mengatur siklus hidup dari objek kelas engine, itu diserahkan pada programmer untuk mengimplementasikannya nanti. Kalau di sini saya akan buat sebuah konstruktor di sini. Nah, ketika nanti new engine, oke. Nah, objek engine-nya ini itu dibuat ketika objek mobil dibuat. Ya, ini ada konstruktor. Konstruktor adalah metode yang digunakan untuk membuat objek dari kelas tersebut. Jadi ketika kelas mobil dibuat, maka dia juga akan buat kelas engine secara otomatis ya, bersamaan. Ya, dan dia set sebagai propertinya. This engine sama dengan new engine. Artinya ya ketika dia dibuat, maka objek engine juga akan langsung dibuat. Lalu bagaimana di sini? Di sini jadi akan lebih sederhana kodenya. Ya, kita hanya tinggal buat objek mobil, kemudian nanti mobilnya bisa langsung dipakai. Nah, kapan kita bikin? Di sini sama sekali tidak ada terlihat kode untuk membuat objek engine. Kenapa? Karena siklus hidup dari objek engine sudah diatur oleh kelas mobil. Makanya di sini tidak kelihatan lagi. Kalau kita jalankan akan memberikan hasil yang sama. Tapi ini akan memberikan bentuk keterkaitan. Kalau dari sisi hasil akan memberikan hasil yang sama, hanya saja di sini akan memberikan bentuk keterkaitan yang berbeda antara satu objek dengan objek yang lainnya. Oke, nah saya akan membahas lagi tentang realization dan apa implikasi antara karena adanya relasi inheritance dan realization ini. Nah, penggunaan realisasi inheritance dan realization ini akan memungkinkan sebuah kelas di casting atau diubah tipenya menjadi kelas yang lain. Kita lihat di sini ada mobil sedan. Kita lihat coding kita yang ini, yang kita buat kelas baru tadi ya, interface e-engine saya tempatkan ini di
bawah biar kelihatan semuanya. Kemudian ada lagi kelas yang baru, yaitu kelas, saya tambahkan kelas baru. Saya ingin tunjukkan relasi inheritance dan interface. Saya buat sedan. Sedan. Saya tambahkan di kelas sini aja, saya tambahkan. Kita ingin buat bahwa kelas sedan itu merupakan turunan dari mobil, ya. Extends mobil, sorry. Dia punya properti tambahan, yaitu tadi di sini kita buat aja seperti ini ya, merek. Sedan itu punya merek. Oke. Ini contoh aja. Saya seperti itu. Tambah satu metode lagi deh. String kita tambahkan metode open buka cup depan. Apa sih yang di depannya itu? Sistem inline. Oke, nah untuk interface tadi saya tambahkan public void on, public void off. Kita buat kelas engine ini mengimplements engine. Oke. Jadi sekarang kelas engine itu dia mengimplementasikan interface engine, dan kelas sedan itu mengextend kelas mobil. Nah, tadi kita punya kelas mobil. Kita buat sebuah variabel bertipe mobil. Kemudian, nah, sedan. Ini ada dua tipe yang berbeda ya, antara mobil dan sedan. Tapi sedan tadi adalah turunan dari mobil. Kita buat objeknya new sedan. Di sini tidak akan terjadi error ya. Sedan bisa start, sedan bisa stop. Ya, kalau kita jalankan, ya. Dan sedan bisa open kap depan. Ya, bisa ya. Nah, karena sedan ini merupakan turunan dari mobil, ya, turunan dari mobil, dan dimana turunan itu adalah is A, maka kita bisa mengkonvert sedan menjadi mobil. Kita bisa mengkonvert sedan menjadi mobil. Mobil sama dengan sedan. Atau inilah. Mobil sama dengan sedan. Kita mengkonversi atau mengcasting ini menjadi ini. Mungkin ada error ya? Oh enggak. Mobil start, mobil stop. Ya, ternyata bisa jalan. Ya, karena kita mengcasting sedan ini menjadi mobil. Hanya saja karena mobil ini, ya, objek mobil ini bertipe mobil, ya, maka dan kelas mobil tidak memiliki metode open kap depan ini, maka kita tidak bisa memanggil open kap depan. Karena objek mobil ini tipenya mobil, walaupun yang kita berikan ke objek mobil itu adalah
objek dari tipe sedan. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya itulah yang disebut casting. Saya akan sederhanakan lagi. Ini adalah objek mobil. Biasanya ketika kita membuat objek, kita akan buat biasanya seperti ini. Pasti bisa dong ya, karena sama tipenya. Ini kita buat objek mobil, kita buat objek mobil dan kita simpan ke dalam variabel bertipe mobil. Ya, tentu bisa. Tapi kita juga bisa lakukan seperti ini. Kenapa? Karena sedan is a mobil. Sedan is a mobil. Sedan is a mobil. Sedan adalah mobil juga. Jadi kita bisa buat sedan, kemudian kita simpan ke dalam mobil. Karena mobil ini adalah induk dari sedannya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Sedan, new, mobil. Karena mobil tidak selalu sedan. Pasti error jadinya. Mobil sama dengan new sedan. Hanya saja konsekuensinya ketika kita mengalokasikan objek dari sedan ke mobil, maka metode yang bisa dia pakai hanyalah metode yang ada di mobil saja. Itu start, run, stop. Sedangkan metode yang spesifik atau properti dan metode yang spesifik yang dimiliki oleh sedan seperti merek, open cap depan, itu tidak bisa digunakan di sini. Ya, tidak ada merek di sini. Nah, ini disebut juga dengan polimorfisme. Polimorfisme, di mana kita bisa membuat objek sedan sebagai sedan dan bisa juga membuat objek sedan sebagai mobil. Sebagai mobil. Hal yang sama juga berlaku pada engine ini, e-engine. Jadi ketika kita membuat engine, biasanya kita membuat engine mesin sama dengan new engine. Ini kita membuat sebuah kelas, sebuah objek. Saya tambahkan metode baru, rusak. Meraung misalkan. Apa ya? System out inline kira-kira seperti itu. Saya tambahkan sebuah metode baru. Ini hasil override karena dia dibuat dari metode nah, kita buat engine, tipenya kita buat sebuah variabel bertipe engine dan kita berikan objek engine normal tentunya, dan kita tentu akan bisa memanggil seluruh metode yang dimiliki oleh kelas engine seperti off, on, kemudian meraung nggak ada, ini ada meraung, bisa. Tapi kita juga bisa memberikan objek e-engine, kita bisa juga memberikan objek engine ini ke variabel yang bertipe e-engine. Ingat ya, e-engine ini adalah sebuah interface tadi, dan kelas engine itu mengimplementasikan interface ini. Jadi kita juga bisa memberikan objek e-engine kepada variabel yang bertipe kita bisa memberikan objek bertipe dari tipe engine ke variabel yang bertipe e-engine. Nah, kira-kira polanya seperti itu.
Tapi nanti konsekuensinya kita hanya bisa memanggil apa yang dimiliki oleh e-engine ini saja, yaitu on dan off. On, kemudian off. Ya. Dan tidak memiliki meraung. Karena meraung dimiliki oleh engine, bukan e-engine. Ya, mungkin Anda akan sedikit bingung di sini, silahkan dicerna. Ini juga disebut dengan polymorphisme, di mana kelas objek dari engine ini bisa bertipe engine, bisa bertipe e-engine. Ya, kira-kira Anda mungkin sudah dapatkan polanya. Mobil sama dengan new engine. New sedan. Kita bisa mengalokasikan objek dari kelas ini ke tipe ini. Kita juga bisa mengalokasikan objek dari kelas engine ke kelas ini. Dan tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Artinya kita tidak bisa mengalokasikan objek dari kelas mobil ke sedan, dan apalagi ini interface tidak bisa bikin objek. Kira-kira polanya seperti itu. Dan ini disebut dengan polymorphisme karena memungkinkan sebuah objek berubah bentuk dari satu tipe ke tipe yang lainnya. Oke. Saya rasa itu pembahasan kita untuk hari ini. Saya simpulkan lagi bahwa pembahasan kita hari ini adalah tentang relasi antar kelas, di mana terdapat 5 relasi antar kelas, yaitu inheritance, interface, dependensi, kemudian agregasi, dan composition. Kemudian tadi sudah dibahas juga dengan contoh-contohnya, dan juga kita sudah membahas untuk implementasi relasi inheritance dan interface atau realization, itu nanti akan memungkinkan terjadinya polymorphisme atau perubahan tipe dari sebuah objek ke bentuk objek yang lainnya. Oke, kalau seandainya ada yang tidak dimengerti nanti silahkan ajukan pertanyaan di grup atau di live session yang nanti akan diberikan jadwalnya. Saya rasa demikian untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.